Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum pembelajaran mesin pertemuan kelima. Pada materi pertemuan kelima ini akan dibahas mengenai Bayesian Belief Network atau graphical model. Nah, sebelumnya pada dasarnya Belief Network ini mengambil teori dari Bayesian atau yang biasa teman-teman kenal metode naive Bayes. Dia sama-sama memanfaatkan distribusi probabilitas di setiap fitur yang diketahui. Nah, untuk perbedaan di antara keduanya adalah jika di Belief Network, dia menggunakan suatu network yang merepresentasikan kondisi pengetahuan dependensi dan independensi pada setiap atribut yang ada di dalam suatu kasus atau dataset. Nah, berbeda dengan naive Bayes, kalau di naive Bayes, dia tidak melihat kemungkinan dependensi dan juga independensi pada setiap fitur atau atribut. Dapat juga dilihat dari representasi metode yang digunakan di naive Bayes. Kemudian, Belief Network ini dikatakan menjadi alternatif metode yang lebih baik dibandingkan naive Bayes, yang mana bisa dilihat dari model yang dihasilkan berupa inference, yaitu inference distribusi probabilitas setiap fitur dalam networknya. Nah, di sini ada contoh yang mana ada 6 atribut di berbagai kondisi seperti lightning, thunder, kebakaran hutan, dan lain-lain. Nah, dijelaskan di modul jika lightning ini atau petir terjadi saat probabilitas stormnya lebih besar atau kilat probabilitas kilatnya lebih besar, maka nanti terjadi ketika badai. Dan juga thunder atau gemuruh guntur ini akan terjadi ketika petir sudah terjadi, atau juga jika memiliki probabilitas lightning yang cukup besar, maka probabilitas thundernya pun akan meningkat. Begitu juga di kebakaran hutan, yang artinya adalah network ini merupakan representasi distribusi probabilitas atau joint distribution antara setiap variabel atau atribut. Kemudian, ada 3 jenis influence dalam Bayesian Belief Network. Yang pertama itu ada head to tail, yang kedua ada tail to tail, dan yang ketiga ada head to head. Nah, sebelumnya silakan teman-teman download dulu netikanya. Bisa download di websitenya norsis.com di bagian download. Nanti di sini ada beberapa pilihan, ada yang untuk Windows dan juga untuk Mac OS. Nanti silakan disesuaikan sama perangkat teman-teman aja. Karena di sini udah diinstal Netika, jadi kita langsung aja ke Netikanya. Tapi sebelumnya untuk instalasinya udah ada di modul, jadi silakan nanti teman-teman ikuti aja langkah-langkah yang ada di modul. Kemudian langsung ke Netikanya. Nanti untuk memulai sebuah pekerjaan baru di Netikanya, teman-teman silakan pilih menu File, New, kemudian Network. Nah, nanti muncul kanvas putih seperti ini. Nah, di sini untuk menggambarkan suatu simpul akan digambarkan dengan tanda kuning add nature node, dan juga untuk panahnya nanti kita pakai yang add link ini untuk menghubungkan antar simpulnya. Nah, selanjutnya di modul di sini akan dipakai tipe yang head to tail untuk beberapa simpul. Nah, simpul yang pertama ada simpul mendung, yang kedua ada simpul hujan, dan yang ketiga ada simpul rumput basah. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan adalah kita bikin simpul mendungnya terlebih dahulu dengan cara klik tombol kuning, kemudian diklik di bagian kanvasnya. Nanti akan muncul kotak hitam seperti pada video. Nah, jadi yang pertama juga dilakukan untuk simpul ini adalah kita bikin kita update namanya dulu. Nah, jadi perlu diklik kanan, kemudian properties. Nah, di sini teman-teman bisa ubah namanya. Nah, kita ubah ke mendung.
Kemudian adalah perlu kita buat state baru di sini. Nah, untuk simpul mendung ini nanti ada 2 state, yang mana state mendung dan not mendung. Nah, maksud dari state ini adalah nanti di simpul mendung ini ada 2 kemungkinan kondisi mendung dan juga not mendung. Caranya untuk membuat state-nya adalah di bagian state ini teman-teman bisa masukin kondisi yang pertama, kondisi mendung, kemudian apply. Nah, untuk menambahkan state yang kedua, klik new, kemudian not mendung. Kalau udah, teman-teman bisa klik apply lagi, terus oke. Nah, di sini udah ada simpul mendung dengan 2 kondisi, yang mana ada kondisi mendung dan juga not mendung. Selanjutnya, kita tentukan probabilitas dari masing-masing kondisi ini. Caranya adalah klik kanan, kemudian properties. Nah, di sini ada menu table. Klik pada menu table. Nah, untuk probabilitas mendungnya nanti itu 0,4, yang berarti nanti peluang untuk not mendungnya adalah 0,6. Tapi pada Netika ini untuk penulisannya dia dengan persentase. Jadi nanti untuk mendungnya 40 dan juga not mendungnya 60. Nah, yang perlu diingat adalah jumlah peluang mendung dan not mendung ini harus sama dengan 100. Jadi kalau misalkan mendungnya 40 berarti not mendungnya ini harus 60. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa klik apply, terus oke. Di sini juga klik oke. Nah, di sini udah muncul di bagian kanvasnya mendungnya 40, terus not mendungnya 60. Nah, setelah ini bikin link ke simpul baru. Nah, simpul barunya ini kita bikin simpul hujan. Caranya adalah klik bagian kuning, terus klik ke kanvasnya. Nah, untuk menyambungkan, teman-teman bisa pilih link ini, terus bisa diklik ke simpul barunya. Kemudian sama seperti langkah sebelumnya, karena kita mau bikin simpul hujan, namanya diganti simpul hujan. Untuk state-nya masih sama. Yang pertama nanti ada state hujan dan juga yang kedua adalah not hujan. Apply, kemudian untuk menambahkan new not hujan. Nah, perlu diperhatikan untuk penulisan not mendung dan not hujan ini tanpa spasi. Kemudian apply, terus oke. Selanjutnya ke bagian probabilitas, nilai probabilitas di masing-masing kondisi. Properties, kemudian table. Nah, di simpul ini yang perlu diperhatikan adalah ada 4 kondisi di sini, berbeda dengan simpul yang pertama. Nah, 4 kondisi pada simpul hujan ini, yang pertama ada hujan ketika mendung, kemudian hujan ketika tidak mendung, not hujan ketika mendung, dan juga not hujan ketika not mendung. Nah, untuk masing-masing nilainya adalah di bagian hujan ketika mendung ini probabilitasnya adalah 0,8. Jadi kita isikan 80. Kemudian di bagian not hujan mendung itu 20 atau 0,2 probabilitasnya. Kemudian not mendung, hujan ketika not mendung adalah 10. Dan yang terakhir not hujan ketika not mendung, dia probabilitasnya adalah 90. Kemudian teman-teman bisa klik apply, terus oke. Nah, di sini oke lagi. Selanjutnya adalah kita lakukan langkah yang serupa untuk bikin simpul baru. Nah, di sini kita perlu bikin simpul baru.
Oke, di sini kita perlu bikin simpul baru yang mana simpul rumput hujan. Nah, untuk langkahnya sama seperti langkah-langkah sebelumnya, kita add baru lagi untuk simpulnya. Nah, bisa teman-teman langsung isiin dulu, update namanya dulu. Di sini berarti adalah simpul rumput basah. Kemudian untuk state-nya masih sama, berarti nanti ada basah dan not basah. Apply, kemudian new. Apply, kemudian oke. Nah, bisa langsung teman-teman kasih link dari hujan ke rumput basah di sini. Ke rumput basah, oke. Oke, langkah selanjutnya adalah mengisikan probabilitas pada masing-masing kondisi. Klik kanan, properties, kemudian table. Nah, di sini di simpul rumput basah juga ada 4 kondisi, sama seperti pada simpul hujan. Nah, di sini untuk kondisi basah ketika hujan itu probabilitasnya adalah 0,8, berarti di sini 80. Kemudian not basah ketika hujan itu adalah 20. Kemudian basah ketika not hujan 20, dan juga not basah ketika not hujan adalah 80. Oke, selanjutnya kita klik apply, kemudian oke. Nah, perhatikan pada kanvasnya. Pada kanvas ini peluang simpul hujan dan peluang simpul rumput hujan masih bernilai 50-50. Nah, agar nilai peluang tersebut berubah sesuai dengan kondisi yang udah diinputkan, sesuai dengan kondisi nilai probabilitas masing-masing simpulnya, kita perlu compile. Nah, cara untuk compile-nya adalah klik network, kemudian compile. Nah, di sini terlihat perbedaannya untuk nilai pada masing-masing state, pada masing-masing simpul. Nah, untuk simpul hujan di bagian state hujannya bernilai 38, not hujannya 62, dan juga untuk di bagian simpul rumput hujan pada state basahnya bernilai 42,8, dan juga not basahnya bernilai 57,2. Nah, kemudian selanjutnya bisa teman-teman eksperimen dengan beberapa kondisi yang terjadi. Misalnya jika diketahui hari ini mendung atau kondisi mendung terjadi, maka akan terjadi perubahan pada peluang pada simpul hujan dan peluang pada simpul basah. Nah, caranya adalah dengan klik kanan pada simpul mendung. Nah, pada simpul mendung, kemudian enter finding, terus teman-teman bisa klik mendung. Nah, di sini terjadi perubahan ya. Nah, untuk jika terjadi mendung, nah nanti di bagian simpulnya di sini nilai hujannya lebih tinggi probabilitasnya dibandingkan dengan nilai not hujannya. Di bagian rumput basahnya juga terjadi perubahan. Ketika terjadi hujan, maka rumput basahnya di bagian state basah nilainya lebih tinggi, yang mana di sini tertera nilai 68, dan untuk not basahnya 32. Nah, nanti silahkan teman-teman bisa melakukan eksperimen sendiri pada bagian simpul-simpulnya. Nanti silahkan dilakukan eksperimen pada masing-masing simpul sesuai dengan modul. Di sini ada yang pertama ada not mendung terjadi ketika simpul mendung diubah. Nah, nanti silakan teman-teman bisa coba-coba lagi seperti pada perintah di modul. Nah, nanti ada di bagian not mendungnya juga dilakukan enter finding, di not hujannya, di rumput basahnya juga silakan nanti dicoba-coba sendiri. Mungkin itu aja untuk materi pertemuan 5 di praktikum pembelajaran mesin.
Jika nanti ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp group atau nanti ditanyakan ke asisten yang bertanggung jawab di slot masing-masing. Cukup sekian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.